Selamat datang di Deep Scary. Kali ini kita mau ngapain nih, Lur? Gak tau gue, berkoil. Ngapain nih? Nggak usah cerita lagi. Gue bingung kita dari siapa anjir. Cerita gue udah pada habis cuy. Gua ada sih cerita dari temen kampus gua. Biasalah CS gua di kampus gitu. Siapa tuh namanya tuh? Kalau namanya sih ya Farhan gitu. Cuma kalau gua biasa panggil masih Caur. Caur parah nih itu bocah dah. Caur. Itu kayak gue Ini apa denger. Bekasi banget ngomong ya? Gue denger dia punya kodrat. Buset, kontrak Perdinat malah. Kodrat Email ya. Pernah kan deh? Punya kan deh? Ada, Ninja Gi ada. Ya enggak, Ur? Pasti Caur nonton nih abis ini nih. Gue Caurin nonton. Thanks banget nih Caur nih udah mau bagiin ceritanya nih ke gua nih Caur nih. Masih banyak nih Ur. Ngomong-ngomong nih, kita warga Deep Scary ucapkan terima kasih banyak Ur. Lu ganteng banget Ur. The best dah pokoknya Caur mah dah. Langsung aja kali ya ke ceritanya si Caur kali ya. Udah siap belum lu bacanya? Udah ready parah ini mah kalau kata bocah ributan mah Ready bar emang. parah. Langsung aja simak aja ceritanya guys. Tonton. Gue bacain nih ceritanya si Caur nih. Tonton sampai habis guys. Oke, langsung aja ke cerita kita. Gua sebelumnya nggak tahu apa-apa itu indigo. Gue cari-cari di browser dan gue memahami kemampuan untuk melihat dan berinteraksi sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Sebutannya bahkan bagi sebagian orang kemampuan indigo itu spesial. Gue bukan sebagian dari indigo itu, cuma di situasi tertentu gue pernah melihat dan dengar suara-suara yang menurut gue aneh. Pertama kali gue lihat makhluk halus pas gue SD kelas 2. Gue baru akrab dengan teman-teman tetangga gue karena gue tinggal di Kapling. Saat itu baru 2 tahun. Singkat cerita, gue main petak umpet sama temen-temen gue, mulai ngitung. Gue lagi cari tempat buat ngumpet dong, dan ternyata gue nggak nemu tempat ngumpet. Ya udah, gue ngikutin tempat temen gue ngumpet, yaitu di kontrakan setengah jadi gitulah. Nah, gue sama temen gue ngumpet di balik tembok kontrakan sembari ngintip-ngintip sambil jongkok. Gue iseng dong nengok ke sekitar, ke belakang, ke samping. Nah, di samping temen gue ini ada putih-putih, lumayan gemuk dan itu tinggi. Gue nanya ke temen gue dong, gue bilang, "Mas, itu samping kanan putih-putih apaan?" Temen gue nyaut, "Paralon itu, ini kan kontrakan." Gue nengok lagi ke arah temen gue dan lihat ke atasnya. Dalam hati gue ngomong, "Paralon kok ada merah-merahnya?" Terus diikat lagi. Dan kisah ini gue ceritain baru-baru sekitar kelas 2 SMA lah ya. Lanjut lagi. Gue di saat SMA sering lihat kejadian-kejadian aneh di sekolah gue. Gue SMA di daerah Bekasi Timur dan gue sekolah di situ sering lihat kejadian-kejadian aneh. Mulai dari makhluk yang gue lihat normal kayak pocong sampai yang aneh seperti sosok pria dengan keadaan buntung tapi sedang megang kepala dan raut wajah yang pucat, banyak darah. Gue tanya ke guru gue, emang sekolah gue ini udah lama? Katanya sih dari tahun 1965. Kisah yang gue ceritain ini cukup menarik. Kisahnya, gue udah 3 bulan sekolah di situ. Gue udah kenal sama temen-temen gue juga. Nah, ada salah satu temen gue yang ceritain kisahnya ke gue. Gue kaget dong, kok lu cerita kayak gini ke gue, padahal gue belum kasih tahu ke siapa-siapa. Dia cerita ke gue pernah cerita ke satu orang guru dan nyebar lah beritanya. Temen gue cerita kemarin ketika dia pulang sekolah jam 5:30 sama teman-teman sekelas gue juga, dia lihat sosok anak kecil dan ingin mengajaknya bermain, tapi 2 orang temen gue gak mau dengan alasan ingin pulang. Sosok anak kecil pun mengancam ke teman-teman gue kalau minta tolong dengan alasan ingin pulang.
Sosok anak kecil ini pun mengancam ke temen gue kalau tidak mau bermain maka mereka akan mati. Temen gue ketakutan dong. Dia minta tolong ke gue untuk usir anak kecil itu dan jangan ganggu 2 orang teman gue ini. Gue bingung, gue kan hanya kebetulan bisa lihat kok suruh usir setan. Akhirnya gue ngomongin tuh ke salah satu guru yang sudah lama ngajar dan dia indigo. Guru gue ngomong banyakin berdoa aja dan abaikan aja. Di hari itu juga temen gue yang satunya sedikit aneh, emosinya kayak seketika naik, banting meja, komat kamit gak jelas, tapi bukan kesurupan, dia sadar. Gue lihat sifatnya kayak gitu. Besoknya gue beraniin diri balik jam 6 maghrib karena sekolah gue itu buka 24 jam. Pas jam 6 itu gue kaget, gue lihat benar-benar sosok anak kecil dengan wajah gembira pakai baju putih panjang muncul di pojok kelas. Gue lihat kayak gitu bingung mau ngomong apaan kan. Ya udah, gue beraniin diri aja nanya ke dia ada maksud apa mengganggu teman-teman gue. Dia jawab dia nggak suka sama sifat dari salah satu temen gue, katanya dia sombong, sengak dan lain-lain. Terus sosok ini ngomong ke gue ancaman itu cuma bohongan biar teman-teman gue takut aja. Intinya sosok anak kecil itu positif auranya. Nah dari situ gue ceritain temen gue apa maksud dari sosok anak kecil itu. Intinya berubah dari sifat sombongnya dan seminggu kemudian udah nggak ada masalah lagi dan temen gue ini sifatnya berubah. Gue asumsikan bahwa berhasil. Udah, gue seneng di situ bisa bantu dengan cara yang aneh. Wah, good job Caur, mau the best lah. Menurut lo gimana nih ceritanya si Caur ini? Ya lumayan serem sih. Ya gue dulu gak pernah ngalamin kayak gitu cuy. Pernah gue selama gue sekolah SD SMA gak pernah gue. Paling pernah ya gue dulu kalau SMA sih ya terjadi horor gue ya gue dipanggil guru BK. Itu memang lu yang badung gitu mah. Itu kejadian horor gue geng. Gue dipanggil guru BK setiap kelas 1, 2, 3 itu gue selalu absen anjir di ruang BK. Horor banget itu udah. Kalau gue dulu kelas 3 doang gue. Itu selama gue sekolah pokoknya pas mendekati UN tuh gue selalu masuk BK, nggak tahu kenapa. Bukan yang nggak tahu kenapa, malah masalah itu selalu cuma satu. Apa tuh? Ngerokok gitu doang. Gue nggak pernah di sekolah nggak pernah masalah lain deh, pokoknya cuma satu, rokok udah gitu doang. Selalu gue kena itu gitu. Tapi gue selalu sama Caur nih, dia bisa kayak ngasih tau temennya lah, peduli sama temennya lah, supaya temennya bisa berubah dari sifat sombongnya. Keren Ul, lu keren juga Ul, asli Ul. Tapi iya sih, ini di sini ada pelajarannya juga gitu buat kita ya. Sebagai manusia ya jangan sombong gitu loh. Bahkan gimana ya? Manusia aja nggak suka ngeliat manusia sombong. Siapa sih gue mau kata? Maksud gue gini loh, kayak setan aja nggak seneng gitu ngeliat manusia sombong. Apalagi manusia gitu ngeliat manusia sombong ya kan? Ya tambah nggak suka lagi. Ya. Apa sih yang lu sombongin apa sih? Iya. Kita kan berasal dari tanah dan akan dikubur di tanah. Ngapa bersifat langit anjas? Buat apa lu sombong men? Emang semuanya itu punya lu semua. Itu semua titipan men, titipan dari Maha Kuasa. Jadi kalian nggak boleh sombong ya. Kalau kalian punya segala sesuatu itu nggak boleh sombong. Tapi ya kalau emang itu hasil lu sendiri ya, kalau mengeluarkannya dengan cara halus lah, sombongannya itu jangan kayak apa aja jatuhnya sombong bangke. itu ya kayak pelan-pelan lah, kayak gua dapat hasil kerja gua ini sendiri nih, gua dapat AP lah misalkan gitu. Itu namanya kan Itu bukan sombong sih menurut gua, kayak effort buat diri kita sendiri. Itu mah cuy, beda sama sombong itu. Tapi kembali lagi ke cerita ini, menurut Ini- lo indigo itu serem gak sih orang-orang yang indigo? Menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi sama dari apa yang pernah gua belajar gitu sama tentang agama, menurut agama gua sih ya, menurut agama gua itu kayak gini loh. Menurut gua indigo itu bukan sesuatu yang spesial, malah menurut gua itu kayak sesuatu kekurangan gitu loh. Buat orang yang bisa ngeliat setan itu, menurut gua dia punya kekurangan bukan punya kelebihan. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Karena kalau yang gue baca ya tentang dari agama Islam ini ya kayak cuma jin yang bisa ngeliat jin. Mungkin kalau jadi gue berasumsi kayak begini, kayak jadi
kalau lu nih bisa ngeliat jin nih, ya berarti di dalam tubuh lu ini ada jinnya. Jadi lu jangan seakan-akan kayak, menurut gue sih kayak, wah gue spesial nih segala macam. Menurut gue tuh lu punya kekurangan gitu. Berarti Caur nih jin, sosok jin. Kalau Gue udah pernah bilang sih ke dia kayak Iya, gitu. kalau Terus gua- dia juga nggak tahu. Tapi ya gue juga belum tentu asumsi gue juga bener ya kan. Kalau gue lihat sih Caur emang gue pernah liat mukanya, gue pernah liat dia. Emang dia jin kayak jin tomang kayak gitu. Kalau lu mah Lu kali jin. Caur kan buset deh. Tobat deh, ibadahnya udah parah dah. bagus lanjutkan. Lanjutkan jauh lah. Jauh lah. Tapi sama gue sih ya jauh. Aku sih ya jauh juga Jauh. jauh lu. Parah banget. Ya. Pokoknya dari cerita ini pesannya sih bagus sih menurut gua ya, kita jadi manusia lah, jangan sombong lah gitu. Ya. Apa sih yang mau disombongin gitu? Kita di sini nggak memaksain kalian buat percaya ya. Ya, Kalau ntar kalian mau berpikiran ini kayak settingan kayak ini mah settingan akal-akalan lah. Ini mah kita cuma cerita ini buat gitu. Enggak, ini mah kayak ya cuman dari pengalaman orang-orang gitu loh. Kita mah cuma nyampein aja, cuma buat bacain nyanyiin aja. Kita kayak ngasih pengalaman horor ke kalian lah yang suka-suka horor kayak Yang suka denger cerita horor kayak kita gitu. Kita sebenarnya pernah takut, Lu Cuma doang kali, gua mah bangsat. nggak takut gua mah. cuman kita tuh cuma berani-beraniin aja. Padahal Ya mah kayak inilah menipu diri sendiri lah, sok berani aja sebenarnya. Padahal waktu gua waktu itu tuh ada gua tragedi cok. Gua ngiat, gua lagi nongkrong, gua ngiat bayangan putih, slet. Gua langsung kita pulang gua cowok asli takut gua. Sebenarnya takut gua. Kalau menakut mungkin itu. mungkin gua harus ini kali ya, minta saran dari si Caur kali ya. Iya. Ur, saran ini buat gua. Ur. Apa kita undang aja langsung si Caur? Gimana Iya, guys? Kalau kalian mau kita undang si Caur, kalau kalian kepo sama Caur, komen di bawah ini. Iya. Banyakin komen, like, tembus 100k, gua undang si Caur. 100k jauh banget. Apa? Berasumsi aja. Gue berasumsi sih anjir. Kamu sih? Gak tahu juga. Angan lu aja Ya, itu mah. angan dah. Oke guys, mungkin sampai sini aja episode kali ini. Maaf kalau ada kekurangan, kelebihan, atau apapun itu. Thank you. See you the next video guys. Bye.